Kita berdoa untuk menyambut berita firman pada hari ini, pada hari Natal pagi hari ini. Bapa Surgawi, sungguh besar rahmat kemurahan-Mu. Maka pada hari ini kami boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia. Kelahiran Tuhan Yesus membuat perubahan luar biasa. Membuat kami hidup diperdamaikan dengan Allah, juga diperdamaikan dengan sesama. Ada shalom. Bahkan Tuhan hari ini kami mendengar kebenaran dari sabda firman. Kami rindu mendengar sebagian isi hati Tuhan lewat hamba Tuhan hari ini. Maka bersabdalah dan berfirmanlah, sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar. Urapi hamba Tuhan ini dengan segenap kekurangan dan keterbatasannya. Bahkan urapi setiap kami hari ini, baik yang ada di ruangan gereja ini, maupun yang ada di rumah masing-masing hari ini, diberkati Tuhan. Dan dijamah oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba Tuhan ini hari ini, sungguh adalah berkat kebenaran dari firman Tuhan. Setiap perkataan yang bukan kehendak Tuhan, yang bukan berasal dari Tuhan, yang hendak menyesatkan, membelokkan kebenaran firman Tuhan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka biarlah hari ini kami boleh menikmati persekutuan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan yang di rumah, dimanapun berada hari ini. Hari ini kita akan mendengar berita Natal. Maka saya akan mengambil cerita tentang tokoh. Kalau beberapa waktu yang lalu hamba Tuhan sudah menyampaikan tokoh Maria, tokoh Yusuf. Hari ini pada tanggal 25 Desember hari ini, saya hendak menyampaikan tentang tokoh malaikat di seputar Natal. Dalam Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Gembala-gembala. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin." Sentral ataupun tokoh yang tidak ditampilkan bukanlah malaikat, tapi adalah kelahiran sang raja, sang putra, yaitu Allah yang menjelma, yang lahir menjadi manusia, yang datang menjadi manusia. Namun berita yang penting adalah dibawa oleh para malaikat. Lalu siapakah malaikat itu? Malaikat adalah berasal dari kata malak, atau utusan, atau pesuruh untuk melayani Allah. Namun tidak semua malaikat itu adalah menjadi pesuruh Allah. Di dalam awal-awal penciptaan ada sebagian besar malaikat yang jatuh bersama dengan penghulu malaikat. Nah, penghulu malaikat inilah yang akhirnya disebut dengan setan atau iblis
atau Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Yang ditulis dalam Alkitab ada sepertiga dari para malaikat itu ikut jatuh, ikut mengikuti jalan si penghulu malaikat ini, dan itulah iblis. Perbedaan keyakinan di dalam Alkitab atau orang Kristen dengan keyakinan yang lain adalah seolah-olah Tuhan itu menciptakan iblis menurut keyakinan yang lain, yaitu malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara iblis diciptakan dari api. Tapi Alkitab tidak mencatat demikian. Alkitab mencatat bahwa Allah tidak pernah menciptakan iblis. Allah tidak pernah menciptakan yang jahat. Semuanya diciptakan dalam keadaan baik. Manusia diciptakan dengan sangat amat baik pada hari yang ke-6. Dan malaikat juga dijadikan sungguh sangat amat baik juga. Diciptakan dengan kekekalan, dengan kemuliaan. Makhluk rohani, roh adanya. Dia immortal atau tidak dapat mati. Hidupnya kekal. Tidak dapat mati. Hidup selama-lamanya seperti Allah. Memiliki kecerdasan yang jauh tingkatannya dibanding manusia. Super kecerdasannya. Sehingga malaikat acap kali sering menampakkan dirinya, mewujudkan dirinya dalam rupa apapun. Bisa dalam wujud api, bisa dalam wujud binatang, bisa dalam wujud awan atau tiang awan, bisa dalam wujud angin, ataupun gemuruh suara saja. Tapi seringkali yang dicatat dalam Alkitab sering menampakkan diri sebagai wujud manusia atau sosok panglima, misalnya dengan nama Michael atau Mikael, atau malaikat Jibril, atau ketika menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 orang laki-laki menampakkan diri datang kepada Abraham, dan seterusnya. Saya coba membawa kita dalam satu ayat Yesaya pasal 14, kisah kejatuhan malaikat atau penghulu malaikat. Yesaya pasal 14 ayat 12 hingga ayat 15. Yesaya pasal 14 ayat 12 hingga ayat 15. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas tahta pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya, inilah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Amin. Kisah kejatuhan sang putra fajar, penghulu malaikat itu, adalah awal mula tadinya dalam keadaan baik, pelayan Allah yang baik, melayani Allah, yaitu pesuruhnya Allah, namun demikian ingin menyamai Allah. Nah, disinilah malaikat yang jatuh itu, yang memberontak kepada Allah itu, ingin menyamai yang maha tinggi, ingin menjadi sama dengan Allah, tidak puas. Maka keserakahannya, keangkuhannya, keegoisannya, dan kesombongannya itulah yang membuat dibenci di hadirat Allah dan jatuh dengan sendirinya, dibuang ke dunia orang mati. Iblis yang jatuh inilah pada akhirnya di dalam Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 3 kita baca kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Saya akan memulai di dalam Kejadian pasalnya yang ke-3 ayat 4 dan 5 saja. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 3, 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Inilah kisah kejatuhan manusia. Tadi pertama, malaikat dulu yang jatuh, sehingga disebut menjadi Satan atau iblis atau Lucifer atau penghulu malaikat yang telah jatuh menjadi jahat itu. Akhirnya mempengaruhi, membuat manusia digoda, diperdaya, sehingga manusia dia juga dirayu untuk menjadi sama seperti Allah, dan Hawa terjatuh. Itu sifat manusia yang ingin terus menyombongkan dirinya, menyamai Allah yang maha tinggi, dan jatuhlah akhirnya. Begitu buah terlarang itu dimakannya, maka mati. Firman Tuhan, ketika engkau memakannya engkau mati. Tapi iblis yang mengambil rupa seperti ular, menjadi seolah digambarkan menjadi seperti ular, berjalan-jalan di taman. Mungkin pada waktu itu ular ada berkaki, sehingga bisa jalan bareng-bareng, ngobrol, dan mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati ketika memakannya, justru matamu akan terbuka, dan engkau akan melihat bahwa ternyata engkau sama seperti Allah. Akhirnya tergodalah karena buah itu memang menarik, dan Hawa memakannya. Nah, malaikat yang jatuh ini akhirnya membuat manusia juga jatuh dalam dosa. Kejatuhan dalam dosa inilah yang akhirnya merusak kemuliaan Allah. Kejatuhan di dalam dosa pada Hawa dan akhirnya jatuh ke Adam juga ikut memakannya, itulah yang membuat kemuliaan Allah rusak, hilang, sehingga manusia pada akhirnya tidak mampu bersekutu dengan Allah, tidak mampu berhubungan, berjumpa dengan Allah, sehingga Alkitab mencatat manusia itu, Hawa dan Adam itu sembunyi ketika mendengar langkah Tuhan. Ketika ada hadirat Allah, tidak sanggup menatapnya, tidak sanggup melihatnya, tidak sanggup menggapainya. Maka ia sembunyi, dia takut. Aku takut, aku malu. Ketika dipanggil, Adam, Adam, di mana engkau? Aku takut, aku malu. Tidak percaya diri lagi, tidak punya harga diri lagi, tidak punya kemampuan untuk boleh berjumpa dan menggapai Tuhan. Gak bisa bersekutu dengan Tuhan lagi, rusak kemuliaan Allah itu. Sehingga dia tahu bahwa dia telanjang, artinya dia malu, dilucuti, harga dirinya tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk bertahan berdiri, dia sembunyi dari hadirat Allah. Itu akibat jatuh dalam dosa. Maka sungguh upah dosa adalah maut. Sesungguhnya manusia semua, keturunan Adam, dia binasa bersama dengan semua penghulu malaikat dan pengikut-pengikutnya akan mati selama-lamanya di dunia orang mati, dalam kebinasaan kekal, dalam hukuman kekal. Nah, sesungguhnya Natal dimulai pada saat inilah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif mencari. Adam, Adam, di mana engkau? Bukan manusia yang mencari Allah. Manusia sembunyi, manusia gak sanggup. Tidak ada manusia yang bisa mencari Allah. Tapi Allah lah yang berinisiatif untuk mencari. Ini Natal. Natal adalah ketika Allah mencari. Allah berinisiatif mendesain bahwa akan memulihkan kemuliaan Allah itu. Akan membuat manusia itu dipulihkan kemuliaannya. Akan ditebus dan tetap akan diselamatkannya. Karena kasihnya yang begitu besar itu. Maka malaikat yang tetap melayani Allah itu diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita. Dimulai berita kepada Zakaria tentang berita kelahiran Yohanes Pembaptis. Lalu berita kepada Yusuf dan juga berita kepada Maria. Tapi hari ini kitab Lukas yang kita baca adalah menitik beratkan berita kepada para malaikat di padang gurun Efrata. Padang Efrata itu malaikat menampakkan diri, jangan takut. Dan pada akhirnya kita melihat di ayat yang ke-14 pasal 2 itu, kemuliaan, ada pujian bala tentara. Jadi ada sepertiga yang jatuh, jadi masih ada kira-kira 3/4 lagi yang masih tidak jatuh, tapi tetap melayani Allah dengan setia. Situ para bala malaikat Tuhan itu, bala tentara kerajaan surga itu memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Pada awal kejadian jatuhnya manusia, Allah mencari, bukan hanya mencari, pada akhirnya supaya manusia itu tidak didapati telanjang, maka dikorbankanlah binatang. Kulitnya dipakaikan, disematkan kepada manusia itu supaya tidak telanjang. Ketelanjangannya ditutupi supaya tidak malu, artinya begitu. Pada akhirnya diusir, atau bukan hanya diusir, tapi jatuh, terhilang dari hadirat Allah, tidak sanggup hidup di hadirat Allah lagi. Namun demikian Allah sudah mendesain, ini adalah gambaran desain Allah. Didesain sedemikian rupa, bukan hanya dicari, tapi akan ditutupi dengan kulit binatang dan dikorbankanlah binatang itu. Ada satu pelajaran bahwa binatang tidak ada yang lebih mulia. Yang lebih mulia adalah ciptaan Allah, yaitu manusia. Maka apapun boleh dikorbankan untuk manusia. Maka binatang itu dikorbankan untuk kebaikan manusia. Ditutupinya dengan kulitnya. Tapi darah binatang yang tercurah itu adalah menjadi gambaran. Sekali waktu Tuhan akan membayar manusia itu. Dosa itu akan dibayar, akan ditebus, supaya kemuliaan Allah dipulihkan. Digenapilah di dalam kelahiran Yesus ini sebenarnya. Diwujud nyatakanlah pada hari kelahiran Yesus ini. Maka ada satu berita juga pada akhir runut cerita itu adalah pada akhirnya ular dikutuk. Terkutuklah engkau, hei ular. Engkau akan berjalan menjalar dengan perutmu. Mungkin dulu punya kaki. Disitu akhirnya dikutuk, dia berjalan dengan perutnya, menjalar, merayap terus. Dan engkau akan diremukkan kepalamu oleh keturunan perempuan ini, oleh keturunan Hawa. Bukan keturunan laki-laki, tapi keturunan Hawa. Pada perempuan ini, dan engkau akan meremukkan tumitnya, tumit keturunan perempuan ini, begitu. Lalu Hawa juga dikutuk, mendapatkan kutuk akibat dosanya. Engkau akan susah payah melahirkan, engkau akan sakit dalam melahirkan. 9 bulan lamanya engkau akan mengandung dan menderita dan sakit ketika melahirkan. Mungkin dulu ketika tidak jatuh dalam dosa, seharusnya ibu-ibu kalau melahirkan nggak usah sakit, nggak usah pakai sakit. Mungkin bisa sambil jahit baju, tahu-tahu lahir anaknya. Sambil nyanyi-nyanyi, lahir anaknya. Enak ya. Jadi sering-sering bikin anak juga tidak apa-apa, karena lahirnya gampang. Enak. Sambil paduan suara, tahu-tahu lahir 2-3 orang. Waduh, luar biasa. Dunia penuh. Tapi tetap damai, karena bapaknya tidak susah payah cari nafkah. Tapi akibat Adam dosa juga, Adam juga dikutuk. Mendapat satu kutukan. Susah payah dengan berjerih lelah engkau mencari nafkahmu. Maka kalau anaknya banyak, ya sangat lebih susah lagi mencari nafkah itu. Maka bersyukur juga bahwa yang melahirkan itu sakit dan bertaruh nyawa. Karena kalau tidak, terus lahir terus, bapaknya akan nambah susah cari nafkah, kan begitu. Tapi dulu seandainya tidak jatuh dosa, mungkin cari nafkah gampang. Semua tersaji, semua tersedia, disediakan oleh Allah dan dicukupi. Namun demikian akhirnya dengan berjelih payah Adam mencari nafkah. Tanah terkutuk juga, sehingga harus diupayakan untuk boleh menghasilkan dari tanah itu. Saudaraku, Allah sudah mendesain sedemikian rupa bahwa kelak kutuk yang didatangkan dari dosa itu, si ular itu akan diremukkan kepalanya oleh kurban daripada putra dari perempuan, keturunan perempuan ini. Maka kalau kita melihat runut perjanjian baru ini digenapi, bahwa kelahiran sang putra, kelahiran anak laki-laki itu bukan berdasarkan keinginan atau hasrat seorang laki-laki dan perempuan, tapi dikandung dari Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Firman itu menjadi manusia, dikandung oleh Hawa, oleh perempuan itu, bukan hasil keinginan dari laki-laki dan perempuan, tapi anak perempuan itu. Allah yang datang menjadi manusia melalui Maria, keturunan perempuan itu, tanpa campur tangan laki-laki, tanpa campur tangan hawa nafsu dan hasrat laki-laki, tapi murni adalah karya Allah, inisiatif Allah, desain Allah yang dikerjakan di dalam diri Maria, yaitu keturunan perempuan itu. Lahirlah Yesus. Maka di dalam Lukas pasal 2 ayat 14 ini saya mendapat 2 pelajaran. Yang pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang pertama, yaitu kemuliaan Allah dinyatakan
Kemuliaan Allah dipulihkan. Kemuliaan Allah kembali diwujud nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kepada manusia yang berkenan kepadanya, yang menerimanya sebagai Tuhan. Maka kemuliaan Allah itu dipulihkan kembali. Ada kemuliaan Allah. Sehingga manusia kembali diberi kesanggupan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Secara pribadi. Boleh kembali mempunyai intimasi dengan Tuhan. Hubungan intim. Boleh bergaul karib dengan Tuhan. Boleh berhubungan selayaknya menjadi anak dan ayah atau bapanya. Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, Yohanes pasal pertama, ayatnya yang kita buka dari kitab Yohanes dulu, bahwa ada hubungan antara anak dan bapa ketika Yesus itu lahir. Saya coba baca ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu sekarang menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Lalu mulai ayat yang ke-10, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang punyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya. Jadi kemuliaan yang dari Allah itu diwujudkan bagi barang siapa, orang-orang yang dimulai dari diri Yesus itu, maka barang siapa yang menerimanya, jadi mengenalnya, percaya, dan menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, itu kemuliaannya dipulihkan untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang bukan hanya diperanakkan dari keinginan laki-laki atau darah daging saja, tapi dari Roh Kudus Allah yang memungkinkan manusia boleh kembali punya hubungan yang dipulihkan. Kemuliaan Allah diwujud nyatakan di dalam kehidupan hari-hari orang yang berkenan kepadanya. Berkenan bukan karena kita hidupnya benar-benar berkenan. Ada kesalahan, ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan. Ada seperti seolah-olah dalam cermin, gak ada yang sungguh-sungguh sempurna, tetapi disempurnakan. Tidak benar-benar berkenan, tapi diperkenannya, menerima perkenanan Allah oleh karena kasihnya. Seperti Yohanes pasal 3 ayat 6 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa yang berujung pada maut, tetapi mulai saat ia menerima Yesus itu, menerima kelahiran Yesus itu, hidupnya kekal, menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Kemuliaan Allah dipulihkan kembali, sehingga orang yang ada dalam kemuliaan Allah hidupnya kekal bersama dengan Allah. Mungkin secara fisik kita mati, tapi sesungguhnya itu hanya beralih saja. Dari yang fana ini beralih kepada kekekalan. Alkitab mencatat, di akhir zaman nanti, semua orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Mungkin tidak bangkit secara tubuh fisik ini, tapi tubuh kemuliaan, tubuh yang bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan tadi itu, dan hidup kekal selama-lamanya, dan hidup bersama dengan Tuhan hadiratnya. Ini luar biasa. Maka tidak ada jalan lain, saudaraku. Hari ini saya sampaikan bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada hubungan antara anak dan Bapa dan ayahnya. Inilah hubungan antara manusia yang dipulihkan kemuliaan Allah itu dengan Allah sendiri. Yaitu hanya satu, melalui Yesus. Yesus bukan sekedar mempunyai jalan. Yesus bukan hanya sekedar tokoh yang tahu jalan kebenaran, bukan. Tapi dia mengatakan, I am the way. Akulah jalan.
Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kelahiran Yesus itu, kata malaikat, karena adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi. Kemuliaan Allah itu turun di tengah-tengah dunia ini. Terang itu turun, hadir di tengah-tengah dunia, menerangi manusia, sehingga terang itu benar-benar hadir di dalam dunia ini, di dalam setiap orang yang percaya. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam terang yang ajaib, dalam terang dan kemuliaan Allah itu. Sungguh adalah satu karya yang luar biasa. Mungkin kita tidak dapat memahaminya dengan sungguh-sungguh, tapi hari ini saya harus sampaikan betapapun berat. Terang Allah itu ada dalam diri saudara, dan terang Allah itu ada dalam diri saya. Kemuliaan itu ada dalam diri saudara, juga ada dalam diri saya. Dalam diri setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, ada kuasa Allah yang membuat kita adalah hidup dalam terang. Tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan itu tidak mungkin pernah bisa menguasainya lagi, karena hidup dalam terang Allah. Ini yang pertama, adalah kita hidup dalam kemuliaan Allah. Dan itu dipulihkan sudah. Yang dulu rusak, yang dulu hilang, hari ini dikembalikan lagi menjadi bagian hidup kita. Yang kedua, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang kedua adalah kerajaan Allah itu bukan hanya kemuliaannya tadi saja, tapi kerajaan Allah itu juga menjadi nyata. Yaitu kerajaan apa? Kerajaan damai sejahtera, kerajaan shalom menjadi hadir, menjadi turun di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara, sebenarnya ketika kita hadir dimanapun, di mana kaki kita berpijak, ada kemuliaan Allah. Bukan hanya kemuliaannya, tapi kerajaannya hadir. Kerajaan damai sejahtera ataupun shalom. Nah, kalau kerajaan shalom itu hadir, maka ada damai antara manusia dengan Allah. Damainya, shalomnya manusia dengan Allah itu akan diejawantahkan lewat damai dan shalomnya dengan sesama. Maka kalau gereja harusnya adalah hidup dalam shalom, dalam damai. Tidak hidup dalam perselisihan berkepanjangan. Tidak hidup dalam perpecahan terus-menerus. Tidak hidup dalam konflik terus-menerus. Tidak hidup dalam adu domba terus-menerus. Tidak hidup dalam terus percekcokan, saling menjelekkan, saling merusakkan. Itu bukan pekerjaan gereja seharusnya. Gereja sesungguhnya sudah mengambil alih peran malaikat, yaitu membawa berita damai. Pergi menjadikan bangsa murid Tuhan, untuk semua orang datang dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sehingga kemuliaan itu dipulihkan dalam setiap orang yang berdosa dan diampuni dosanya, karena dibayar oleh darah Yesus luar biasa. Di antara manusia yang berkenan kepadanya, yaitu Allah hadir menjadi Allah yang Immanuel, Allah yang beserta. Kita hidup disertai oleh Tuhan. Manusia yang hidup dalam damai dan disertai Tuhan, ini luar biasa. Betapapun kita tidak urung banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak kesukaran, juga tidak ubahnya dengan orang-orang yang mungkin juga belum mengenal Tuhan dan belum percaya kepada Yesus, juga mengalami kesukaran. Kita juga punya pengalaman atau kesulitan yang sama. Tetapi yang membedakan adalah kita tetap damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang kuberikan ini bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, tapi damai sejahtera yang kuberikan ini adalah benar-benar damai yang sejati. Damai yang tidak hanya kita merasa damai sejahtera ketika dapat duit atau kang tahu. Tidak hanya ketika kita naik pangkat saja. Tidak hanya ketika kita dapat pekerjaan baik. Tidak hanya ketika kita naik kelas ataupun mempunyai satu promosi jabatan. Tidak. Itu semua sementara. Orang punya jabatan jadi pejabat sementara saja. Damai sejahtera sukacitanya sementara saja. Tapi damai sejahtera yang dari Allah itu tidak pernah hilang dan tidak pernah diambil oleh siapapun juga. Dunia ini tidak sanggup mengambilnya. Itu kekal. Hari ini kita boleh dapat jabatan dan besok bisa hilang. Tetap damai sejahtera di dalam Tuhan. Tetap shalom, ini luar biasa. Tetap ada damai, ada sukacita di dalam hati dan tidak pernah bisa diambil. Mungkin kita juga sedang tidak sehat. Ada orang sukacita dan damai sejahtera ketika dia sehat. Tapi saya mau sampaikan bahwa orang di dalam Tuhan Yesus itu, sekalipun juga mengalami sakit penyakit, hatinya tetap damai, tenang dan bersukacita. Sekalipun ada ketakutan, tapi tidak pernah mengalahkan damai itu. Tidak pernah menghilangkan damai sejahtera itu. Karena damai itu diberikan kepada orang-orang yang diberkenannya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Yang tadinya hubungan manusia relationship dengan Allah itu hilang, disambungkan kembali. Dan hari ini juga saya harus sampaikan bahwa manusia yang sudah dipulihkan dengan Allah, selayaknya hubungannya dengan sesama juga dipulihkan. Jadi kakak adik juga harus berdamai. Gereja dengan gereja berdamai, pendeta dengan pendeta berdamai, mertua dengan menantu berdamai. Ya. Ambil inisiatif di hari Natal ini adalah untuk berdamai, menciptakan, diwujud nyatakan, diejawantahkan damai itu. Damai sejahtera itu, shalom itu. Jangan hanya berteriak shalom, 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 tapi nggak ada shalom dalam hidup kita. Memang mewujud nyatakan shalom, mengejawantahkan shalom, damai sejahtera kerajaan Allah tidaklah mudah, tidaklah gampang. Itu butuh satu usaha, upaya yang sungguh-sungguh. Ada perlu penyangkalan diri, ada butuh harga yang dibayar, ada perlu salib yang dipikul kalau perlu, ada pengorbanan. Ya bukan hanya korban perasaan, atau korban waktu, atau korban tenaga, bisa korban uang juga. Kadang-kala juga kita mesti korban bagi kue di hari Natal ini. Supaya apa? Supaya ada shalom dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar. Saudara, kita semua membawa damai. Engkau adalah anak-anak terang, anak-anak shalom, anak-anak damai. Jadi hidupnya harus membawa damai. Jangan malah menjadi troublemaker, menjadi pembawa masalah. Di gereja jadi masalah, di tetangga jadi masalah, di pekerjaan jadi masalah, di mana-mana jadi masalah. Nah, ini perlu dipertanyakan. Adakah shalom itu lahir di hatimu? Adakah Raja Damai itu lahir di hidupmu, di hatimu? Malaikat menyampaikan bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita yang diberikan oleh Allah memiliki damai, saudaraku. Bisa membawa damai. Dan pada akhirnya mengambil alih tugas malaikat. Maka saya merenung-renung juga, mungkin kita juga merenungkan yang sama. Kemana malaikat-malaikat yang pada zaman perjanjian lama, yang pada zaman-zaman sekarang ini, tiba-tiba malaikat sudah tidak pernah nongol lagi. Karena akhirnya mencatat bahwa ada zaman baru, di mana zaman manusia ini ada membawa berita atau mengambil alih berita. Tugas malaikat diambil alih oleh gereja. Jadi gereja atau saudara saya ini adalah gereja. Gereja bukan gedungnya, bukan organisasinya, tapi pribadinya. Saudara saya adalah gereja, yaitu kawanan domba, gembalaan Allah sendiri, yang di dalamnya kita memiliki damai itu, shalom itu dalam diri kita, dan kita membawanya, mewujud nyatakan, mengejawantahkan, menyampaikannya kepada dunia ini. Dunia mendengar berita damai dari kita, bukan hanya mendengar, tapi merasakannya, menikmatinya, mengalaminya lewat saudara saya, bukan lagi dari malaikat. Maka malaikat kok nggak pernah muncul-muncul lagi ya? Jarang-jarang, mungkin ada, saya nggak pernah melihat. Tapi malak itu, utusan Allah itu sekarang saudara dan saya. Kita inilah malak itu. Kita inilah sekarang perwujudan malak utusan Allah yang hidup di tengah-tengah dunia ini bersama dengan Roh Kudus tentunya. Pimpinan Roh Kudus. Maka tidak ada satu gereja pun yang adalah mengklaim, boleh mengklaim bahwa gerejanya ada Roh Kudus sementara gereja lain tidak ada. Saya harus sampaikan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mengenal secara pribadi dan menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dia adalah dari Roh Kudus. Tidak ada orang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan itu adalah bukan karya Roh Kudus. Semua adalah hanya karya Roh Kudus saja yang bisa mengerjakannya. Maka semua gereja adalah dipenuhi Roh Kudus. Semua gereja adalah ada dalam kuasa Roh Kudus. Semua gereja adalah ada Roh Kudusnya. Jadi tidak benar kalau hanya yang berbahasa roh saja yang memiliki Roh Kudus. Itu kelirumologi, itu salah, saudara. Maka tidak ada gereja yang mengklaim bahwa gerejanya lah yang paling benar. Tidak ada. Tidak ada gereja yang sempurna. Gereja adalah alat, bukan tujuan. Sehingga tidak boleh gereja menjadikan menara gading seolah-olah gereja yang paling diberkati. Ada slogan mengatakan, menabur makanya menabur di tanah yang subur, menabur di gereja yang subur, gereja yang kaya, gereja yang makmur. Saudara, itu keliru. Justru gereja nggak boleh subur sendirian. Harus semua diejawantahkan shalom itu, damai itu. Diwujud nyatakan kasih itu. Berbagi kepada yang berkekurangan, berbagi kepada yang lemah dan susah. Diciptakan suatu kehidupan pelayanan yang holistik, mengatasi baik secara ekonomi, baik ketertekanan dan sebagainya. Jadi tidak boleh hanya mementingkan gerejanya sendiri. Gereja harus menjadi benar-benar merasakan satu tubuh dalam Kristus, menghadirkan, mengejawantahkan damai itu. Maka malaikat
tidak pernah turun lagi dan tidak pernah kita mendengar ada malaikat datang. Karena hari ini gerejalah yang mengambil alih. Tentu, malaikat waktu dia membawa berita itu, dia bukanlah peran utamanya. Dia bukan mengambil alih semuanya sehingga dia ada di atas panggung. Dia hanya sekali saja setelah itu dia minggir. Sesungguhnya yang dibawa berita kemuliaan adalah Yesus Kristus, itu tema utamanya. Demikian juga gereja ataupun hamba Tuhan. Tidak ada yang boleh mengambil kemuliaan Tuhan sehingga seolah dialah yang mencuri perhatian itu. Dialah yang harus menarik perhatian, seolah dialah yang harus diperhatikan. Gerejanya lah yang paling hebat. Tidak. Yesuslah yang hebat. Maka tersesatlah dan berbahayalah saudara dan semua hamba Tuhan kalau menganggap gerejanya atau dirinya yang adalah tema utama atau tokoh utama atau peran utama. Peran utamanya adalah Yesus, Sang Mesias Juru Selamat itu, Sang Damai itu, Raja Damai itu. Hanya dia saja yang diberitakan. Sehingga tercipta kerukunan gereja dengan gereja, pendeta dengan pendeta, jemaat satu dengan yang lain. Nggak ada yang boleh klaim paling hebat gerejanya. Semua gereja hebat karena ada Tuhan. Di atas Kristus itu didirikan gereja itu. Di atas batu karang itu. Di atas Yesus Kristus Sang Juru Selamat itulah gereja itu didirikan. Maka semua harus rukun dan damai. Natal adalah pesan di mana kita mewujudkan damai. Bukan sekedar gemerlapan pohon Natal dan sebagainya, euforianya, tapi berita damai, sejahtera. Maka selayaknya semangat Natal kita wujudkan di tanggal 25 ini, hari Natal, selamat hari Natal, dan segala hormat, segala pujian kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu hari ini dengan singkat menyampaikan bahwa berita Natal adalah berita di mana ada kemuliaan Allah diturun dan dipulihkan dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu ini, anak-anak Allah ini, anak-anak Tuhan ini. Sekalipun kami tidaklah sempurna, tapi Tuhan Engkau menyempurnakan. Sekalipun kami tidak benar-benar berkenan, tapi Engkau memperkenan kami menerima perkenanan-Mu. Terima kasih, syukur tak terhingga. Betapa luhur, betapa misteri yang agung adalah inisiatif dan desain Tuhan, yaitu Natal adalah karya Allah dari awal mula manusia jatuh. Leluhur nenek moyang kami ada jatuh, tapi dipulihkan lewat kehadiran Sang Putra, yaitu anak Allah di dalam Yesus Kristus yang kami percaya ini. Kemuliaan Allah diwujud nyatakan. Dan juga damai sejahtera itu, kerajaan-Mu itu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, biarlah kami boleh membawa damai dimanapun kami ada. Dimanapun Tuhan menempatkan dan mengutus kami, di tengah-tengah keluarga, gereja, pekerjaan, dimanapun kami berada, adalah kami boleh tetap menjadi pembawa damai dan shalom. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Diberkatilah setiap kami yang menjadi pelaku-pelaku firman dan merenungkannya siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa syafaat bagi kita semua. Kami berdoa buat hamba Tuhan yang hari ini tidak ada di Bengkulu, di kampung halaman Ibu Rita. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan dan berikan kesehatan dimanapun ada hamba paparan. Diberkati jemaat Tuhan dimanapun ada hari-hari ini, sampai kami boleh menikmati liburan tahun baru ini. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tidak satupun di antara kami yang boleh terkena sakit penyakit ataupun wabah COVID ini. Ketika ada satu jemaat Tuhan, ada dua yang sudah terkena, kami mohon kekuatan dan campur tangan Tuhan. Dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Dimanapun ada yang di rumah sakit, ada di rumah berbaring, kami mohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mohon kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kekuatan dan kuasa Allah, Sang Damai Sejahtera itu. Kemuliaan-Mu turun atas kami dan menyembuhkan, memulihkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa juga untuk bangsa Indonesia ini. Kami mohon dipulihkan ya Tuhan bangsa ini. Supaya setiap orang yang hendak mencerai-beraikan, setiap oknum-oknum, setiap kuasa-kuasa yang hendak membuat perpecahan, perselisihan, permusuhan, menebar kebencian, dalam nama Yesus dibungkam, kuasanya dilumpuhkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan damai sejahtera sukacita itu yang melingkupi bangsa ini terus hadir oleh karena Tuhan memberkati bangsa ini. Tangan Tuhan tertuju atas bangsa Indonesia. Wajah dan kemuliaan Tuhan turun, kerajaan Allah yang damai sejahtera itu turun atas Indonesia, sehingga bangsa ini dipulihkan dan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan di atasnya. Tuhan terima kasih. Jemaat Tuhan kekasih Kristus permata-permata Allah, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini bahwa kita adalah umat
anak-anak Allah yang kemuliaan Allah itu sudah dipulihkan dalam diri kita. Sehingga kita boleh kembali berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Hidup dalam kemuliaannya dalam terang, kegelapan tidak menguasai kita. Demikian juga kita juga sudah hidup dalam damai sejahtera. Di tengah-tengah kita ada kerajaan damai yang hadir, sehingga kita selayaknya mengejawantakan damai itu. Berdamailah dengan sesama, karena itu mesti diwujud nyatakan lewat kehidupan kita, yang adalah Sang Pembawa Damai. Mengambil alih tugas malaikat, tentu hidup kita tidak dipermuliakan. Yesuslah yang dipermuliakan. Allah lah yang dipermuliakan, bukan gereja kita. Kita adalah alat, gereja adalah alat, hamba Tuhan adalah alat. Tapi semua Tuhanlah tujuannya supaya kembali dan berjumpa dengan Allah secara pribadi. Untuk itu, mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kita untuk boleh menyambut dan menerima berkat yang dari Tuhan. Oleh karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati seluruh kehidupanmu, diberkati seluruh keluargamu, diberkati pekerjaan usahamu, studimu, pelayananmu, kesehatanmu, bahkan seluruh kehidupanmu sehari lepas sehari. Sesungguhnya Tuhanlah yang campur tangan. Maka jadikanlah Tuhan andalan dan sandaran dalam hidupmu, dan engkau beruntung. Karena Tuhan akan mengangkat engkau terus naik dan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Maka kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus mengajar, memimpin, menuntun, menyertai, menguatkan kita sekalian mulai hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya, Yesus.